Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Beina Mediani dengan NPM 20106311701118 dari kelas 4F. Video kali ini dibuat untuk memenuhi salah satu ujian akhir semester pada mata kuliah pemrograman berbasis web. Jadi di sini saya akan membuat sebuah web sederhana seperti online shop, tetapi di sini hanya mengkhususkan makeup saja dan yang bisa mengakses juga hanya admin. Nah, berikut ini tampilan awalnya. Lalu kita masuk ke codingannya terlebih dahulu. Nah, di sini ada codingan yang pertama yang akan dibahas itu indeks atau tampilan awal dari webnya. Nah, di sini menggunakan file HTML. Jadi di sini kita masukkan terlebih dahulu HTML-nya, lalu kemudian lanjut ke di sini ada metaname sama dengan viewport. Nah, viewport ini digunakan karena nantinya akan dibuat menjadi web responsif. Nah, kemudian lanjut ke width. Nah, width ini tuh artinya lebar. Jadi nanti ukuran webnya itu akan selebar dengan device yang digunakan. Nah, jadi seperti yang dapat dilihat di sini, lebarnya sesuai dengan device yang digunakan, seperti itu. Lanjut, di sini ada title-nya itu welcome, jadi pada tampilan di sininya itu tertulis kata welcome. Lanjut ke line 7, di sini akan menghubungkan. Jadi nanti file HTML ini akan dihubungkan dengan file CSS dengan tag-nya itu seperti ini, dengan tag link. Jadi di sini sesuaikan dengan nama CSS yang sudah dibuat, karena di sini saya buat nama filenya itu style.css, maka di sini dimasukkan dengan kata style.css. Nah, kemudian lanjut ke line 8. Nah, bagian ini tuh fungsinya yaitu agar icon sosmednya dapat muncul. Nah, seperti yang dilihat seperti ini kan ada ini ya, icon sosmed di sini. Nah, ini tuh menggunakan fungsi yang ada di sini. Nah, di sini saya pakai dari font Awesom yang allmine.css. Seperti itu. Kemudian di sini lanjut ke background color. Di sini saya menggunakan warna light pink. Jadi dapat dilihat di sini ya, warna pink dasarnya. Kemudian di sini ada class loader. Lanjut ke sini. Welcome to Smediani Shop. Nah, jadi ketika tulisan welcome to Smediani Shop ini diklik, maka dia akan menampilkan tampilan awal. Nah, jadi dapat dilihat di sini. Ketika ini diklik, nah dia akan tetap ke tampilan awal yang ada di sini. Kemudian ada home juga. Home juga akan tetap menampilkan di tampilan awal. Nah, untuk about di sini kita sambungkan dengan codingan yang sudah dibuat di about.html di sini. Jadi kita sambungkan dengan tag href di sini. Ya, jadi di sini ada about. Lalu jadi pas waktu kita klik about di sini, maka dia akan menampilkan seperti ini. Seperti itu. Kemudian untuk produk juga kita sambungkan dengan produk.php di sini yang sudah kita buat. Lalu ketika diklik di sini akan bisa menambahkan beberapa produk yang akan ditambahkan di sini. Kemudian selanjutnya di sini ada kelas banner. Dan di sini ada tulisan Find Your Beauty. Nah, bisa dilihat di tampilan awalnya ini ada di sini. Ya, Find Your Beauty ada di sini. Kemudian lanjut ke kelas container. Di sini ada tulisan seperti ini. Nah, lalu pada tampilan webnya akan tertampil seperti tulisan yang ada di sini. Nah, karena di sini ada kata strong, ya, jadi tulisan di sini lebih tebal daripada tulisan yang lainnya. Kemudian, nah untuk kelas medsos di sini
seperti yang dapat dilihat, di sini untuk Facebook, kita tidak menggunakan link ke Facebook karena di sini saya akan mencoba agar si Facebook ini akan tetap di tampilan awal. Nah, jadi ketika icon Facebook-nya diklik, nah jadi dia akan tetap di tampilan utama. Nah, kemudian di sini saya akan coba untuk Instagram, saya akan menggunakan Instagram pribadi saya. Di sini akan saya masukkan linknya. Kemudian saya akan coba klik di sini icon Instagram. Nah, lalu ini akan diarahkan ke Instagram pribadi saya. Begitu juga sama dengan yang YouTube. Di sini saya memasukkan YouTube channel saya. Lalu ketika diklik pada icon YouTube, maka dia akan diarahkan ke channel YouTube saya. Seperti itu. Nah, kemudian di sini ada JavaScript juga. Karena di sini saya akan menggunakan JavaScript. Kemudian lanjut ke About. Di about.html kurang lebih sama dengan index, tetapi yang membedakan yaitu di dalam sini di tulisannya dan ada gambarnya di sini karena kan di tampilan about ini kita menggunakan gambar di sini, kita memasukkan gambar, jadi di sini menggunakan image search img slash. Nah, slashnya ini tuh nama dari gambar yang telah kita simpan. Nah, di sini kan ada image. Nah, saya menggunakan yang makeup ini, maka dimasukkannya itu sesuai dengan namanya, yaitu makeup.jpg. Nah, kemudian untuk tulisan apa itu makeupnya, saya menggunakan heading 3. Kemudian untuk tulisannya ini sama, itu yang menggunakan strong, berarti itu tulisannya lebih tebal. Dapat lihat sini, saya menggunakan heading 3 untuk kata apa itu makeup, dan makeup di sini lebih tebal daripada tulisan yang lainnya, seperti itu. Dan ke bawahnya pun sama, untuk dari sini ke sini juga sama. Kemudian untuk message juga sama seperti tampilan awal tadi. Jadi ketika diklik dia akan mengarahkan ke link yang sudah disimpan di sini. Kemudian kita lanjut ke produk. Nah, untuk create, read, dan update dan delete-nya saya akan satukan dengan satu file PHP. Jadi di sini saya tidak bisa pisahkan, jadi saya bikin satu file di product.php ini. Jadi lanjut ke dari awal sini, ini tuh fungsi untuk mengkoneksikan dengan database. Jadi di sini akan kita konekkan ke database. Nah, di sini saya sudah membuat database-nya, yaitu di sini saya membuat database dengan nama dbshop, dan di sini membuat dengan nama tproduct. Nah, kemudian di sini ada variable server, yaitu localhost, kemudian ada variable user, yaitu root. Nah, karena saya tidak menggunakan password, jadi di sini passwordnya dikosongkan saja. Nah, kemudian ini nama database-nya, karena saya memberikan nama dbshop di sini, maka kita sesuaikan di sini juga namanya dbshop. Kemudian di sini ada variabel koneksi. Jadi nanti akan ke koneksi, di sini ada mysql_connect. Nah, ini tuh fungsinya untuk menghubungkan atau membuat koneksi antara PHP ke MySQL-nya. Nah, kemudian di sini dimasukkan ada server, user, password, dan database. Nah, ini diambil dari sini, dimasukkan ke dalam sini, or dari mysql_error. Nah, ini tuh untuk mengembalikan deskripsi ke kesalahan yang terakhir, seperti itu. Nah, di sini ada jika tombol disimpan. Nah, seperti yang kita lihat di sini, produk. Nah, ini kan ada tombol simpan dan batal ya. Ini bisa diklik dengan memasukkan kodenya seperti ini. Nah, ini ada pengujian apakah data diedit atau disimpan baru di sini ya. Nah, kemudian di sini yang pertama itu jika data akan diedit, maka di sini ada mysql_query. Nah, ini tuh mysql_query ini untuk menjalankan perintah atau instruksi query ke database
MySQL seperti itu. Nah, lalu masukkan variabel koneksi, lalu ini kan karena ingin diedit, maka memasukkannya dengan kata update. Nah, untuk tab produknya ini diambil dari tabel database yang sudah dibuat tadi, namanya harus sama agar nanti bisa ke-connect nantinya. Lalu di sini masukkan stok, nama, sheet, harga, karena kan di sini kita buat ada stok, nama, sheet, dan harga di sini. Jadi kita sesuaikan. Lalu T stok, T nama, T sheet, dan T harga ini diambil dari sini yang sudah kita buat. Nah, dari sini. Dari name-nya. Jadi kan di sini kan label stok ini name-nya itu T stok. Jadi kita samakan untuk namanya juga di sini T stok, dan untuk nama sheet harga juga semuanya sama. Kemudian di sini jika edit sukses, maka nanti ada tulisan data produk berhasil diedit. Nah, jika pengeditannya itu gagal, maka nanti ada tulisan data produk gagal diedit. Nah, kemudian jika tidak ingin mengedit atau akan mensimpan baru, maka di sini akan ada variabel simpan sama dengan mysqli_query. Nah, di sini menggunakan insert into karena dia akan menyimpan baru. Seperti itu. Nah, kemudian untuk kesananya pun sama seperti yang edit. Seperti itu. Nah, di sini jika penyimpanan sukses, maka nanti ada tulisan data produk berhasil disimpan, dan apabila gagal, nanti ada tulisan data produk gagal disimpan, seperti itu. Nah, kemudian lanjut di sini ada pengujian jika tombol edit atau hapus diklik. Nah, jadi ketika tampilan data yang akan diedit ini, kita masukkan codingannya. Di sini ada variabel tampil. Nah, di variabel tampil ini ada mysqli_query yang akan koneksi ke select from. Nah, jadi di sini akan memilih data mana yang akan diedit dari tab produk di sini. Kemudian di sini ada variabel data sama dengan mysqli_fetch array. Nah, di sini tuh fungsi ini itu akan menangkap data dari hasil perintah si query. Nah, nanti tuh masuknya ke dalam array asosiatif dan array numerik seperti itu, dan nanti akan tampil. Nah, kemudian di sini kita membuat variabel. Nah, di sini ada vstock, yaitu artinya variabel stok. Di sini ada vname atau vnama, lalu vshed, ada vharga, ini tuh variabel harga, variabel shed, variabel nama, seperti itu. Ini juga kita samakan namanya stok, nama, shed, harga. Kemudian ini untuk menghapus data di sini. Nah, jadi di sini ada variabel hapus, mysqli_query, dia akan ke koneksi. Nah, karena ini untuk menghapus, jadi di sini menggunakan delete from. Jadi nanti otomatis dia akan terhapus. Nah, jika datanya berhasil dihapus, maka akan muncul tulisan data produk berhasil dihapus. Seperti itu. Kemudian tadi kan kita sudah membahas yang PHP, di sini kita masuk ke file HTML-nya. Nah, di sini ada title-nya itu create product. Nah, jadi di sini judulnya itu create product. Kemudian di sini ada tulisan si media niche shop dan our product. Nah, untuk si media niche shop-nya ini saya menggunakan heading 1 dan our product-nya menggunakan heading 2. Dan untuk teksnya ini sama-sama di center atau di tengah-tengah. Seperti itu. Lanjut. Kemudian di sini ada tulisan create product. Ya, seperti ini yang create product. Lalu di dalam create product itu ada stok. Jadi stoknya ini tuh type-nya itu text dan namanya itu text stock. Lalu value-nya variable stock sesuai yang sudah kita buat di awal tadi. Kemudian class-nya itu from control, dan placeholder-nya itu di sini saya menggunakan kata banyaknya stok. Jadi di sini akan tampil tulisan banyaknya stok di sini.
Nah, kemudian lanjut ke nama produk. Nah, di sini saya menggunakan, kalau tadi kan dia berbentuk teks ya. Di sini saya akan menggunakan berbentuk option. Nah, jadi di sini ada pilihan-pilihan nama produknya di sini. Nah, untuk codingannya, di sini saya masukin nama-nama produk yang akan ditampilkan di sini. Di dalam sini, jadi saya tampilkan di sini dengan tag option value. Nah, ini dimasukin nama produknya, dan di sini juga kita masukin nama produknya, kita samakan. Lalu tag note option-nya. Nah, begitu sama sampai bawah. Kemudian untuk chat, ini juga sama dengan yang stok ini. Kita samakan codingannya. Yang membedakan hanya di placeholder-nya saja. Nah, input. Di sini untuk yang chat, tulisannya input chat produk, dan untuk harga, input harga produk. Nah, ini tuh required ini artinya ini tuh tidak boleh kosong. Jadi ini harus diisi. Nah, di sini ada tulisan please fill out this field, karena itu tidak bisa dikosongkan. Jadi harus diisi. Kemudian lanjut ke button. Nah, di sini ada button simpan dan batal. Nah, seperti dilihat di sininya juga ada button simpan dan batal. Nah, untuk agar itu bisa diklik, maka kodenya seperti ini. Ya, tab-nya itu berarti kalau misalkan yang simpan itu submit, dan jika batal itu reset. Nah, untuk warnanya, di sini kan saya menggunakan warna hijau dan merah. Nah, jadi untuk yang simpan itu saya menggunakan warna yang sukses, dan yang untuk batal di sini warnanya danger atau merah. Seperti itu. Lalu masuk ke tabel yang di bawah ini. Ini kan daftar produk ya. Lalu masuk ke daftar produk. Di sini ada nomor, stok, nama produk, chat, harga, dan action. Nah, sesuai dengan yang ada di sini, yaitu ada nomor, stok, nama produk, chat, harga, dan action. Di sini ada action, ini ada edit dan hapus. Kemudian lanjut ke bawah sini, seperti yang sudah kita jelaskan tadi ya, fungsi-fungsi ini yang di atas itu sama saja fungsi-fungsinya. Nah, untuk ke bawahnya sini, jadi untuk edit dan hapusnya itu kita menggunakan href ini untuk dapat diedit dan dapat dihapus nantinya. Jadi kalau misalkan data yang akan dihapus, nanti akan ada tulisan data produk akan terhapus, tetap lanjutkan, seperti itu. Nanti ada option. Lalu untuk warnanya di sini saya menggunakan danger atau warna merah untuk hapus. Nah, untuk yang edit di sini saya menggunakan warna primary. Nah, warna primary warna seperti ini, warna biru. Seperti itu. Kemudian selanjutnya ini yang paling bawah juga karena menggunakan JavaScript, maka masuk ke bootstrap min.js di sini. Nah, selesai dengan codingannya, lanjut kita coba ingin mengedit dan hapus data yang sudah tersimpan. Nah, di sini sebenarnya saya sudah mensimpan data-data yang sudah saya masukkan. Nah, lalu saya akan mencoba untuk mengedit, misalkan edit yang ini. Nah, ini dia akan masuk ke edit. Nah, ID-nya ini 11 ya, di sini ID-nya 11. Nah, untuk ID 11 ini ada nama produk yang di sini. Coba kita edit, misalkan di sini stoknya kita ubah 90. Nama produknya kita ubah, misalkan yang ini. Shade-nya kita ubah misalkan warna brown. Kemudian harganya misalkan kita ganti 80.000. Kita simpan ya. Nah, di sini ada tulisan data produk berhasil diedit.
Oke, dan dia akan tampil ke tampilan yang ini. Nah, kita lihat yang di sini udah kubah ya. Pena maskara dengan brown 80.000. Nah, coba kita akan menghapus data ini. Kita coba akan hapus. Nah, di sini ada option kan, data produk akan terhapus. Kita lanjutkan, kita klik OK. Nah, data produk berhasil dihapus. Oke kan? Kita lihat di sini. Nah, di sini udah nggak ada ya yang file tadi. Maksudnya yang produk yang tadi udah tidak ada di sini dan berhasil dihapus. Seperti itu. Kita akan ke tampilan awalnya. Seperti ini. Nah, mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan dan mohon maaf bila banyak kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.